Hai, kali ini kita bakal jelasin kalian apa sih sistem gerak dan apa aja yang ada di sistem gerak dalam manusia. Jadi kita juga bakal jelasin ke kalian apa sih penyakit-penyakit atau gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. Kami ini terdiri dari Isabelle Arieta dan Emmanuel Priscilla Sugianto dan juga Jessica Octavia. Alat gerak pada manusia itu ada dua, yaitu alat gerak pasif rangka dan juga alat gerak aktif otot. Fungsi rangka itu ada 8. Nah, pertama itu bisa memberi bentuk tubuh sebagai penopang tubuh, ketiga melindungi organ penting, keempat alat gerak pasif, kelima tempat melekatnya otot, keenam tempat pembentukan sel-sel darah, ketujuh tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor. Yang terakhir itu sebagai tempat penyimpanan energi berupa lemak yang tersimpan di sumsum kuning tulang. Osifikasi atau proses pembentukan tulang itu terjadi pada bulan kedua di dalam kandungan. Yang pertama-tama jaringan embrional atau mesenkim akan membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Yang kedua, terbentuk rongga pada kartilago yang terisi osteoblast. Osteoblast tersebut kemudian membentuk osteosit. Osteosit membentuk lapisan-lapisan atau lamela dari dalam keluar. Proses pembentukannya konsentris. Setiap satuan sel tulang yang mengelilingi pembuluh darah atau saraf itu sistem Havers. Kemudian sekeliling tulang terbentuk protein matriks tulang atau senyawa fosfor. Yang terakhir, matriks tulang akan mengeras. Bentuk tulang itu ada bentuk pipa, pendek, dan juga tak beraturan. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk yang menyerupai pipa panjang silindris dan berongga. Itulah mengapa disebut tulang pipa. Di ujung tulang pipa tersusun atas tulang rawan dan terjadi perluasan yang berfungsi untuk berhubungan dengan tulang lain. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian tengah atau diafisis, kedua yaitu kedua ujung atau epifisis, ketiga antara diafisis dan epifisis, atau cakra epifisis atau metafisis yang berfungsi sebagai pertumbuhan tulang. Contoh tulang pipa itu adalah tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, lengan atas atau humerus, tulang paha atau femur. Bagian tengah bernama metafisis dan berongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang tersebut ada dua, yaitu sumsum tulang merah yang berfungsi sebagai pembentukan eritrosit dan sumsum tulang kuning yang berfungsi sebagai pembentukan sel lemak. Ini ya teman-teman, gambarnya ada di pinggir sini. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek memiliki panjang yang lebih pendek daripada tulang pipa. Tulang pendek memiliki bentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek itu ditemukan pada tulang telapak, jari, dan pergelangan tangan, dan pergelangan kaki, dan juga tempurung lutut. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih itu berbentuk lempengan pipih yang lebar. Tulang pipih memiliki fungsi sebagai pelindung struktur tubuh di bagian bawahnya. Tulang pipih ditemukan pada tulang rusuk, tulang dada, tulang pinggul, tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang selangka, dan tulang panggul. Nah, yang terakhir itu tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan memiliki bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus.
Tulang tak beraturan ditemukan pada tulang rahang, wajah, dan ruas tulang belakang. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka. Berikut ini merupakan gambar dari sistem rangka, mulai dari rangka atas sampai dengan rangka bawah. Dan ini juga sama dengan gambar yang tadi. Nah, sistem rangka ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan juga rangka apendikuler. Yang pertama itu ada rangka aksial. Nah, rangka aksial ini itu dibagi menjadi 4 macam lagi, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Yang pertama itu ada tulang tengkorak. Bagian-bagiannya itu ada tulang dahi atau os frontal, tulang ubun-ubun atau os parietal, kemudian ada tulang kepala belakang atau os occipital, tulang pelipis atau os temporal, tulang rahang atas atau os maxilla, tulang rahang bawah atau os mandibula, tulang baji atau os sphenoid, tulang hidung atau os nasal, dan juga ada tulang pipi atau zigomatik. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada tulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrae. Bagian-bagiannya itu ada, yang pertama itu ada tulang leher atau cervix yang terdiri dari 7 ruas. Kemudian ada tulang punggung atau toraks yang terdiri dari 12 ruas. Kemudian ada tulang pinggang atau lumbar yang terdiri dari 5 ruas. Kemudian ada tulang kelangkang atau sakral yang terdiri dari 5 ruas juga. Dan yang terakhir itu ada tulang ekor atau koksigis yang terdiri dari 4 ruas. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu ada tulang dada atau biasa disebut dengan sternum. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada hulu atau biasa disebut dengan manubrium sterni. Dapat dilihat pada gambar itu yang paling atas sendiri. Terus kemudian ada badan tulang dada atau biasa disebut dengan corpus sterni. Yang digambar itu bawah dari hulu atau manubrium sterni. Terus yang terakhir itu ada tajuk pedang atau processus xiphoid. Nah, itu berada pada ujung yang terletak pada bawah dari badan. Kemudian ada tulang rusuk atau biasa disebut dengan costae. Yang pertama itu ada rusuk sejati atau costa vera yang terdiri dari 7 pasang. Kemudian ada rusuk palsu atau costa spuria yang terdiri dari 3 pasang. Dan juga ada rusuk melayang atau costa fluitantes yang terdiri dari 2 pasang. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini yang kedua ini ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah dan panggul. Anggota gerak atas ini ada yang pertama tulang selangka atau clavikula, yang kedua ada tulang belikat atau scapula, yang ketiga ada tulang lengan atas atau humerus,
Yang keempat ada tulang hasta atau ulna. Yang kelima ada tulang pengupil atau radius. Yang keenam ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Yang ketujuh ada tulang telapak tangan atau metakarpal. Dan yang kedelapan ada tulang ruas jari tangan atau falangus. Bisa dilihat gambar di samping ini. Sekarang adalah anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah ini ada yang pertama tulang paha atau femur, yang kedua ada tulang tempurung lutut atau patella, yang ketiga ada tulang kering atau tibia, yang keempat ada tulang betis atau fibula, dan yang kelima ada yang tulang pergelangan kaki atau tarsal, dan 6 ada tulang telapak kaki atau metatarsal. Yang ketujuh ada tulang jari kaki atau falangus. Dan bisa dilihat gambar di samping ini. Kemudian ada gelang panggul yang terdiri dari tulang usus atau ilium. Kemudian ada tulang duduk atau ischium, dan yang ketiga ada tulang kemaluan atau pubis. Bisa dilihat dari gambar di samping ini. Nah, kemudian ada kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama ini adalah kekurangan vitamin D, yaitu adalah rakitis, di mana kelainan ini menghambat pertumbuhan tulang. Jadi penyebabnya itu adalah kekurangan vitamin D dan mengakibatkan manusia memiliki tulang yang lemah dan berbentuk huruf O atau X, sehingga tidak dapat menahan berat tubuh. Seperti ini gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Yang kedua, ada kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, yang pertama itu ada kifosis, yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Yang kedua ada lordosis, yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Yang ketiga ada skoliosis, yaitu tulang punggung terlalu belok ke kiri atau ke kanan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada kelainan infeksi. Nah, yang pertama, ini ada infeksi virus picorna, yaitu penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Lalu kedua, ada infeksi bakteri tuberkulosis. TBC ini dapat menyerang tulang. Nah, tulang ini dapat menjadi lemah hingga bernanah. Kelainan lainnya itu ada nekrosis, yaitu sel-sel tulang yang mati dan mengering yang disebabkan oleh kerusakan periosteum sehingga menghentikan suplai makanan pada sel-sel. Yang kedua ada osteoporosis, di mana penyakit ini menyebabkan tulang mudah retak atau patah, dan biasanya ini menyerang orang yang lanjut usia, terutama perempuan. Bisa dilihat dari gambar di atas ini.
Terima kasih.